Salam, apa kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus? Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Kita jumpa lagi dalam Lawatan Hati GKI Residen Sudirman. Tema Lawatan Hati kali ini adalah Aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Adapun bacaan Alkitab kita terambil dari kitab Yosua pasal 24 ayat 14 dan 15. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, tanpa terasa sejak pandemi COVID-19 melanda negeri ini, kita tidak bisa beribadah secara onsite di gedung gereja. Majelis jemaat pun mempersiapkan ibadah minggu dalam bentuk online, baik melalui siaran TV maupun melalui YouTube. Sejak saat itu, dan dalam perkembangan waktu berikutnya, semua kegiatan ibadah, baik PA, kebaktian doa malam, ditambah lagi lawatan hati dan renungan sapa sabda, disediakan dalam bentuk online. Hal itu dibuat agar umat masih dapat beribadah dan bertumbuh secara rohani, walaupun dilakukan di rumah saja. Seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih bisa beribadah secara online di rumah. Kalau kita hitung, ibadah online sudah berjalan 4 bulan lebih. Dan kita tidak tahu sampai kapan hal ini terjadi. Namun yang pasti adalah bahwa dalam hal beribadah kepada Tuhan dan pertumbuhan rohani atau iman anggota keluarga ada di pundak Bapak Ibu beserta anggota keluarga. Pilihan ada di tangan Bapak Ibu Saudara. Bacaan kita dalam kitab Yosua pasal 24 secara keseluruhan merupakan pidato perpisahan Yosua dengan umat Israel sebelum Yosua purna tugas atau meninggal. Dalam pidatonya Yosua memberi nasihat dan peringatan kepada umat Israel agar mereka setia kepada Tuhan. Yosua memberi tantangan kepada umat Israel agar mereka mengambil keputusan tegas untuk tetap beribadah kepada Tuhan atau kepada Allah lain. Di sini ada pilihan yang harus diambil oleh umat Israel. Dan mereka bebas untuk menentukan pilihannya. Apapun pilihan umat Israel tidak mempengaruhi Yosua. Dan dalam hal pilihan beribadah, Yosua telah memberi teladan dalam berkomitmen bahwa Yosua dan seisi rumahnya atau keluarganya akan tetap setia beribadah kepada Tuhan. Perhatikan kalimat terakhir di ayat 15. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Pernyataan tersebut diucapkan Yosua di hadapan seluruh umat Israel sebagai sebuah tekad atau komitmen iman yang tidak bisa ditawar-tawar. Yosua sebagai seorang kepala keluarga mengetahui dengan jelas tanggung jawabnya untuk memimpin seluruh anggota keluarganya agar setia beribadah kepada Tuhan Allah yang hidup. Ketegasan dan komitmen Yosua seharusnya menjadi teladan bagi kita
untuk membawa dan mengajak seluruh anggota keluarga untuk beribadah kepada Tuhan, baik pada kebaktian minggu maupun ibadah keluarga atau persekutuan keluarga setiap hari. Ibadah keluarga yang dimaksud adalah ibadah khusus secara rutin yang dilakukan oleh keluarga, yang melibatkan semua anggota keluarga. Keluarga bisa mengambil waktu khusus antara 30 menit sampai 1 jam. Mungkin jam 7 malam sampai jam 8. Mungkin jam 8 malam sampai jam 9 malam. Atau waktu yang tepat yang telah disepakati oleh semua anggota keluarga. Dalam ibadah keluarga ini, mereka bisa menyanyi untuk memuliakan nama Tuhan, berdoa, membaca Alkitab, membaca panduan renungan, sharing, berdoa syafaat, dan lain sebagainya. Hal itu dilakukan untuk memelihara kehidupan kerohanian anggota keluarga, supaya iman mereka dapat bertumbuh. Jika kita melakukan hal ini secara rutin, maka iman setiap anggota keluarga dapat bertumbuh dan menjadi kuat. Komunikasi antar anggota keluarga semakin sehat. Kebahagiaan dalam keluarga dapat tercipta. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, marilah kita mempergunakan kesempatan di masa pandemi COVID-19 ini untuk membangun iman keluarga yang kuat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita.